Lu pernah nggak dapet pesan yang bikin lu nggak bisa tidur berhari-hari? Bukan dari teman, bukan dari subscriber, tapi dari seseorang yang minta tolong. Dia kirim email ke gua dengan subjek, "Mas, tolong angkat cerita ini. Aku hampir kehilangan bayiku." Dan sejak malam itu gua nggak pernah bisa lupa isi emailnya. Nama pengirimnya gua samarin jadi Sari. Dia nulis kalau dia umur 22 tahun. Sekarang lagi hamil 7 bulan. Tinggal di kota kecil di Jawa Tengah. Dia bilang, "Aku nggak pernah percaya hal mistis, Mas. Tapi setelah kejadian ini, aku nggak tahu harus percaya ke siapa lagi." Awalnya semua kelihatan normal. Sari tinggal sama suaminya di rumah mertua. Suaminya kerja serabutan. Kadang ada uang, kadang juga enggak. Dan karena lagi hamil besar, dia berhenti kerja. Hidupnya makin susah, tapi masih dijalanin dengan sabar. Sampai suatu hari, mertua perempuannya ngomong sesuatu yang bikin Sari merinding. Kalau mau rezeki lancar, ada cara cepet, Sar. Tapi butuh keberanian. Awalnya Sari mikir itu cuma nasihat spiritual aja, tapi makin lama omongan itu berubah jadi semacam tawaran. Bayi yang dikandung bisa jadi berkah, tapi juga bisa jadi tumbal rezeki. Kalau kamu ikhlas, hidup kita bakal berubah. Sari kaget banget nih, dia kira itu cuma candaan aja. Tapi beberapa hari kemudian, ada orang datang ke rumahnya, bawa sesajen dan ngobrol berdua sama mertuanya. Sari cuma dengar dari balik kamar. Ada kata-kata kayak syarat, janin, dan juga perjanjian. Dan sejak malam itu mulai ada hal-hal yang aneh. Sari ngerasa rumah itu berubah, udaranya jadi berat banget. Setiap lewat tengah malam, dia cium bau kayak campur bau anyir dari arah dapur. Kadang kedengeran suara kayak bayi nangis, tapi samar banget. Dia pikir itu cuma halusinasi aja, sampai suaminya juga dengar hal yang sama. "Aku dengar suara bayi, Sar, tapi dari luar rumah." Malam-malam berikutnya, mimpi Sari makin parah. Dia ngerasa kayak ada yang nyentuh perutnya dari dalam. Kayak sesuatu yang bukan bayinya sendiri. Malam itu, Sari dibangunin mertuanya. Katanya, "Ayo ikut, ini malam penentuan." Dia dibawa ke suatu tempat, katanya mau berdoa. Jaraknya cuma 10 menit lah dari rumahnya, tapi suasananya kayak dunia lain. Gelap, sunyi, cuma suara jangkrik dan angin aja. Sari cerita dia masih sempat lihat sesajen di tanah, lilin merah, dan orang berkerudung hitam. Dia bilang, "Aku nggak ingat banyak, Mas, tapi aku ingat mereka nyebut-nyebut nama bayiku." Dia langsung pingsan, pas sadar dia udah di rumah lagi. Suaminya bingung, mertua diam aja. Dan malam itu perutnya sakit banget. Besoknya, Sari nentuin di kamar mertuanya pas lagi bersih-bersih. Kain putih kecil berlumur darah disimpan di bawah kasur. Dia juga nemuin HP suaminya. Ada chat antara suaminya dan orang yang datang malam itu. Uangnya udah masuk, tinggal tunggu hasilnya aja. Dari situ, Sari tahu suaminya sendiri ikut terlibat. Dia cuma duduk, nangis, dan bilang di email, "Aku cuma pengen anakku lahir selamat. Aku nggak peduli uang, Mas." Akhirnya, si Sari ini kabur. Dia naik ojek tengah malam, cuma bawa HP dan tas kecil aja. Dia langsung ke rumah sakit. Kondisinya udah lemah banget. Tekanan darah turun dan dokter bilang bayinya hampir nggak selamat. Tapi entah gimana, bayi itu bertahan. Selama dirawat, Sari cerita semuanya ke dokter dan polisi. Dan ternyata kasusnya nggak cuma dia aja. Di daerah itu pernah ada laporan serupa. Ibu hamil dijadikan jalan pesugihan sama orang yang mereka percaya. Setelah diselidiki, beberapa orang ditangkap. Tapi yang anehnya, orang yang disebut dukun itu nggak pernah ketemu lagi. Rumahnya kosong dan tiap malam warga dengar suara tangisan bayi dari arah sana. Polisi bilang itu mungkin cuma suara hewan malam. Tapi buat Sari itu nggak pernah terdengar kayak hewan. Dia masih ingat aroma yang sama dari malam ritual itu. Dan setiap kali cium aroma itu, bayinya rewel tanpa sebab. Di akhir email, Sari nulis, "Aku nulis ini bukan buat nakut-nakutin orang, Mas. Aku cuma mau orang-orang tahu kalau ada yang nawarin kekayaan dengan harga terlalu besar. Hati-hati, kadang tumbalnya bukan milik kita, tapi dari kita sendiri." Gue juga masih ingat kalimat terakhirnya, "Aku hidup buat anakku, bukan buat janji orang lain." Sejak baca email itu, gue sering kepikiran nih, beberapa orang yang lagi terjebak di situasi kayak Sari, yang karena tekanan hidup akhirnya percaya sama yang namanya jalan pintas. Padahal ujungnya itu bukan kaya, tapi kehilangan segalanya. Kalau lu pernah dengar hal kayak gini, atau ada orang di sekitar lu yang nyaris jadi korban, tolong bantu mereka keluar. Lapor, cari bantuan medis dan hukum, jangan bikin ketakutan nutup mulut lu. Karena kadang, cerita yang gak diceritain justru yang paling berbahaya.